Dan karena saya menolak, maka mereka menjadikan saya sebagai tersangka. Dan itu semua ancaman itu ada di WA ini yang akan saya serahkan hari ini. Sudah ada undangan ke kantor PIK 2. Sudah ada pernyataan dari pihak mereka, bisa AJB. Yang penting sudah ada kesepakatan. Dan karena saya tidak menerima kesepakatan tersebut, mereka akan tempuh jalur hukum, pidana dan perdata. Sudah ada di WA itu, ancaman itu sudah ada. Nah, kenapa saya bisa jadi tersangka, bisa jadi DPO? Ya karena saya menolak jual beli itu. Dan saya berasa sangat aneh, kenapa? Maksud saya begini ya, kami lagi menunggu gelar perkara, hasil gelar perkara. Kok saya bisa ditangkap? Ini menurut saya aneh. Buat apa gelar perkara kalau polisi bisa melanjutkan kasusnya, prosesnya, penyidikan? Dan yang aneh-aneh lagi, baru saya lihat tanggal 30 November itu panggilan kedua sebagai tersangka. Panggilan kedua tanggal 30 November. Tanggal 1 Desember besokannya sudah keluar surat DPO. Bukan DPO, pencabutan paspor. Cepat sekali ya. Ya. 30 November panggilan kedua, 1 Desember surat dari imigrasi pencabutan paspor, 8 Desember surat DPO. Dan kami sama sekali nggak terima surat DPO. Oh. DPO itu hanya disebarluaskan lewat sosial media influencer. Maka saya kok aneh ya, polisi kok nggak pernah mengirim surat. Bahkan saya juga searching di internet, ada daftar DPO, itu nggak ada nama saya. Kalau mereka berasa mereka bisa menangkap sebelum adanya hasil gelar perkara, silakan aja. Itu yang terjadi. Dan kalau mereka berasa saya sulit ditangkap, memang menurut saya kok ini DPO saya nggak pernah terima surat apapun di rumah, nggak pernah ada pemberitahuan. Sehingga dalam pikiran saya, ya wajar dong, kenapa saya ini berasa nggak dalam DPO karena masih nunggu hasil gelar perkara. Permasalahan begini, kenapa harus tempel foto-foto saya di depan sekolah anak saya? Kenapa? Kenapa anak saya itu dilibatkan supaya mereka dibully di sekolah? Mungkin ya salah satu itu, supaya mereka dibully, supaya mereka tertekan, supaya keluarga kita tertekan. Menurut saya ini bukan cara-cara polisi nih. Polisi nggak seperti itu. Saya nggak pernah lihat template yang didesain secara pakai grafik yang aneh-aneh, ada target gitu, ditempel sepanjang jalan PRJ, ditempel depan sekolah anak saya. Itu bukan cara polisi menurut saya. Itu intimidasi.